Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Ici Yulia Wardani, SKPM Kep SPKJ, yang saya cintai teman-teman sekalian dari kelas B ekstensi tahun 2021. Sini saya Nurse Ahmad Azhar Bashir akan melakukan praktikum komunikasi keperawatan pada tahap perkembangan lansia. Adapun klien kita pada kali ini adalah Tuan Sugito, umur 68 tahun. Dari data pengkajian yang kita dapatkan dari tetangga ataupun istri beliau mengeluh nyeri pada telapak ataupun tumit kaki kiri dan kanan. Kemungkinan diagnosis medis beliau adalah artritis gout, dan beliau punya riwayat hipertensi dan juga gula darah tinggi. Beliau tinggal bersama istri beliau, Nyonya Kastiari. Di sini saya sampaikan bahwasanya tidak ada settingan ataupun pemberian naskah kepada klien, karena kita melakukan pengambilan video itu pada hari H. Saya hanya melakukan kontrak H-2 sebelum pengambilan video bahwasanya saya akan datang memeriksa kesehatan dan juga melakukan pengambilan video untuk wawancara dan sebagainya. Jadi tidak ada pemberian naskah ataupun settingan, semuanya senatural mungkin. Nanti saya juga akan dibantu oleh form, yaitu form kunjungan klien, berisi keluhan, riwayat penyakit, tanda-tanda vital, jadi SOAP, kemudian juga form resep keperawatan, dan ada beberapa poster yang bisa ditempel ataupun dibaca klien tentang diet asam urat dan juga pengertian asam urat sendiri. Demikian tahap prainteraksi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ketahuan lagi sudah agak kelihatan segar nih, Bapak. Alhamdulillah. Dibanding kemarin. Ya. Jadi di sini saya Nurse Azhar, mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Untuk ini saya ingin izin Pak ya Bu ya untuk wawancarai Ibu dan Bapak, terutama Bapak. Ya. Sekaligus nanti kita akan memeriksa kesehatan, Ya. tanda-tanda vital, tensi, suhu segala macam. Kemudian nanti kita mungkin diskusi Pak ya, Ya. terkait kesehatan Bapak, riwayat kesehatan Bapak yang Bapak rasakan akhir-akhir ini. Tidak lama, mungkin Pak, sekitar 30 menit Pak ya. Ya. Boleh aja Pak ya. Ya. Pertama dulu saya sekalian catat Pak ya. Ya. Nama Bapak siapa Pak? Sugito. Sugito. Kalau nama ibunya? Kastiari. Kastiari. Kalau panggilan Bapak? Biasa juga. Pak Sugito Pak ya. Ya. Untuk tanggal lahir Bapak kalau boleh tahu? 14 Agustus 1953. Ini saya ulangi Pak ya. Ya. Ini Bapak Sugito. Ya. 14 Agustus 1953. Ya. Sekitar 60 tahunan Pak ya. 68. loh. Ya. Tapi masih segar Pak, kenapa? Alhamdulillah. Nggak ada kayak 68 Ya. yang gitu. Kalau nama ibu, panggilan ibu siapa? Bu Ari. Bu Ari ya. Bapak sama ibu serumah? Serumah. Di rumah ada keluarga lain atau cuma berdua saja? Berdua sementara ini. Berdua Tapi saja. kadang-kadang ya cucu hadir, ya keluarga bisa dikemanakan. Ya. Pas libur Pak ya? Ya. Atau pas Libur. pekan? Kalau ada agenda lainnya. Ya. Oh gitu. Ya. Nah jadi gini Pak, kemarin kan saya dapat informasi Ya. kalau bapaknya ada riwayat darah tinggi Pak ya, Ya. hipertensi, Ya. kemudian ada gula darah juga Ada Pak gula ya. darah, ya. Kemudian terakhir itu ada asam urat juga Pak ya. Asam urat ya. Ya. Ini bapaknya. Kemarin sempat dirawat juga Pak ya untuk yang COVID. Sempat setengah bulan Mas, ya, setengah bulan ya. Jadi ibunya di rumah sakit, saya yang mandiri di rumah. Isolasi mandiri, Ya, Pak. isolasi mandiri. Ibu pun ya dibantu oleh anak yang tertua lah istilahnya untuk memfasilitasi itu. Jadi ya
Ya seperti itulah yang kami ceritakan. Tapi sudah sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ada gejala-gejala sisa lagi. Alhamdulillah. Memang tampaknya sih Pak sehat kok Pak. Sudah bugar gitu. Ya. Nah jadi ini pertama saya ingin melakukan pemeriksaan dulu Pak ya. Iya, Tensi, ya, silakan. kemudian suhu dan saturasi Pak ya. Tensi dulu Pak. Pertama kita periksa saturasi dulu Pak ya. Sama nadinya. Ya, Kalau suhunya normal Pak 36,7, itu normal ya. Mas? di bawah 37,5 Ya. Ini juga normal Ya. antara 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Itu saya tensi Pak ya. Ya. Kita periksa tekanan darah. Biasanya Bapak kalau tensinya nggak apa-apa pada saat normal pernah nggak Bapak periksa? Kemarin terakhir itu 159. Iya. Itu normalnya Pak ya? Tidak tentu ya. Tidak. 130. 143. Ya. Dan kebetulan hari ini Bapak puasa ya Mas. Oh iya. iya hari Kamis Pak ya? Iya. Tapi ini lemes nggak Pak? Rasanya? Alhamdulillah tidak ya. Masa sehat Pak ya? Tensi Pak ya. Ya. 130/80 Pak. Alhamdulillah. Normal aja tensinya. Alhamdulillah. Rentang antara 120 sampai 140. Cuma tergantung usia sih Pak. Ya. Biasanya makin tinggi normalnya kalau usia. Usia. Jadi batasannya kalau seumur Bapak ini berapa ini Mas? Normal. Normalnya ya, istilahnya kan kita tidak tahu persisnya kan yang lebih tahu kan sampean istilahnya. Ya. Tensinya Pak ya? Iya. Ini. Kalau tensinya, kalau menurut teori sih Pak antara 110 yang sistol di atasnya Iya. sampai 140. Kalau yang di bawahnya itu dari 70 sampai 80. 70 sampai 80 yang Maksimal pertama. 90 diastolnya. Cuman nanti tergantung situasi orang juga. Benar. Ada yang misalnya beliau memang biasa 150 tapi normal, tidak Iya, ada iya. keluhan Iya, sakit betul. tengkuk misalnya Iya. atau pusing ya itu Iya. normalnya. Normalnya. Ada juga orang yang biasanya 90/80 misalnya. Iya. Memang rendah. Iya, benar. Jadi makanya tadi saya tanyakan biasa Bapak berapa gitu. Iya, betul. Tapi kalau secara teori Bapak normal nih saat ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya catat dulu Pak. Iya, iya. Nanti setelah ini mungkin kita periksa ininya gitu. Bagus juga bagus semuanya sih Pak. Iya. Kemarin waktu COVID sempat turun Pak ya Iya. laporannya seperti Iya. Nah untuk keluhan sendiri Pak sekarang apa yang Bapak rasakan? Kalau keluhan tuh sementara ya kami itu sering nyeri-nyeri sendi. Oh iya, nyeri sendi. Kalau malam itu telapak kaki itu dingin sekali ya. Dingin, Pak, ya? ya, ya, ya. Tapi kadang-kadang ya ada rasa pedas sedikit gitu ya. Pedas. Tapi yang nyata di sendi-sendi dari kaki ini sakit ya, nyeri gitu ya. Tapi dipegang nggak hangat Pak, malah dingin. ini Dingin. iya, iya, ini bisa ditekan ini pasti ya. Iya. Oh. Jadi mana Pak tadi? Nyarinya di sekitar sendi-sendi jari ya, jari kaki. Sampai ke lutut nggak? Di pas di atau di sini tumit ada Tidak. Kemudian kalau tangan, nah ini kalau tangan ini sekitar pergelangan ini ke sini. Iya, Keduanya? Iya, kadang-kadang semutan, ya. lemes enggak cuma kesemutan Enggak, aja? kalau lemesnya enggak. Ya. Enggak Pak. Iya. Kaki tadi sebelah kanan aja atau Kiri kanan. Ya. Oh, kiri kanan, Pak. Kiri kanan. Kaki. Munculnya malam Malam hari. Malam hari. Malam hari. Pas. Ya pas. Pokoknya kita sudah mau rehat, mau tidur malam kan
karena lantai kita ini ya agak dingin atau seperti apa tuh kurang tahu ya. Tapi yang lebih tahu kan dari sampean. Nah ini terasa sekali itu harusnya pakai apa ya? Pakai alas kaki. Iya. Kalau subuh tambah nyeri Pak? Tidak, sudah. Kalau subuh jam 3, jam 2, jam 3 tuh kalau mandi biasa aja. Iya, ya, segar aja istilahnya. Nggak ada keluhan istilahnya. Jadi kalau sudah mulai siang sudah hilang Pak? Iya, Nah Pak, kalau misalnya ini nyerinya ini kita beri skala. Ya. Dari skalanya itu ada dari 0 Ya. sampai 10, jadi Ya, 0, 1, 2, 3 sampai 10. Iya, betul. Untuk 0 itu yang tidak ada nyeri sama sekali. Ya, betul, ya. Nah, kalau ya maksudnya. iya, jadi kalau 10 itu yang sangat nyeri Sangat sampai parah. teriak-teriak. Iya, dan betul. histeris. Nah, kalau Bapak ini nyerinya di nomor berapa Pak? Dari Ya. 0 sampai 10. 5 saja Mas. 5 tapi itu pun berkala, tidak harus ya, tidak rutin gitu ya. Antara di sekitar 5 Pak ya, Sekitar 5. tengah-tengah. Kalau ada bengkak nggak Pak? Tidak ada, Tidak tidak ada Pak. lengkap. Cuma Ya, nyeri. ya dari sana. Nah, kalau pengobatan sebelumnya Bapak ada nggak? Misalnya obat apa atau terapi apa sebelumnya? Kalau terapi dahulu-dahulunya kan kita ya jalan pagi lah, jalan pagi itu pun ya kan kalau kita ada acara subuh itu di masjid itu padat, kita tidak bisa kegiatan rutin itu ya. Oh, Bapak ke majelis juga Pak? Iya, Pengajian iya, juga rutin Pak? iya, jadi Oh, ya, bagus Pak. kalau datang pun ya sekitar jam 7 baru ya, jadi nanti tidak sempat lagi karena sudah terik matahari atau apa ya, istilah lalu lintas itu tidak ya kita enggak. Tapi sebelumnya Iya, memang rutin. rutin jalan kaki. Iya, Pak? Jalan kaki Pak ya. Berapa menit biasanya Pak kalau jalan kaki? Berapa nih? Ya, 20 menitan. ya setengah jam paling lama. Setengah jam Ya ya. setengah jam. Sama ibu berarti? Iya berdua dengan ibu. Kalau obat-obat ada nggak Pak? Biasanya minum obat apa? Obat apapun misalnya? Ada tinggi kemarin itu mana nih? Ya. Obat asam urat. Iya ya. Ada itu yang kita beli tapi di apotek seberang. Itu dari dokter nggak Pak? Sebelumnya itu diminta minum itu atau obat? Kami kan periksa dahulu, Hmm. kemudian oleh pihak di sana disampaikan kalau rupanya ini mudah-mudahan ini ya jalan keluarnya obatnya begitu. Ya. Berapa kali sehari Pak minum biasanya? Ada yang obatnya tuh 1 kali menjelang tidur, ada yang 3 kali, ya sehari 3 kali, ada yang 2 kali. Oh, itu semua asam urat Pak? Atau ada obat dari tinggi? Kolesterol. Ada kolesterol. Kolesterol juga. Kolesterol yang malam. Menjelang tidur. Obat hipertensi atau dari tinggi Bapak ada minum juga? Sekarang maksudnya? Sudah tidak, Sudah enggak? Tapi sudah, sempat sudah berapa hari ini tidak minum. Jadi di sini saya izin Pak ya, Iya, mungkin berdiskusi aja. iya silakan. Apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah lumayan bagus gitu. Iya, Saya. betul. Jadi pembelajaran saya juga, cuman Iya, ini mungkin saya tambahkan aja sedikit Ya, terkait silakan. yang pemeriksaan juga tadi iya, dan juga riwayat penyakit Bapak tadi. iya, Kalau dari pemeriksaan tadi untuk tanda-tanda vital, tensi saat ini Iya. segala macamnya, saturasi itu bagus, normal. Iya, Kemudian terkait untuk nyeri sendi Bapak tadi, iya, itu kalau di keperawatan tuh nyerinya itu di skala sedang. sedang. Jadi antara ringan sama berat, jadi tapi Iya. masih ke arah ringan. Misalnya di skala 5 Pak ya tadi Iya, Bapak sampaikan. iya, Untuk nyerinya sendiri kemungkinan dari Bapak yang Bapak sampaikan, iya, kemudian itu mungkin kita bisa periksa itu dikarenakan asam urat. asam urat. Iya, Kalau dalam medis itu ada istilah purin. purin ya. Jadi ya bahasanya tuh asam uratnya purin gitu. Iya. Jadi di dalam tubuh kita ini Pak memang setiap hari Iya. itu diproduksi Purin itu. urinnya itu Iya. secara normal Iya. dari hasil metabolisme, karena kan di tubuh ini ada karbohidrat, Iya, protein, iya, kemudian lemak. Iya. Nah, jadi nanti bisa juga kolesterol. Kolesterol. Jadi memang secara normalnya diproduksi terus menerus. iya, betul. Jadi kalau misalnya kita ingin menghilangkan asam urat tidak bisa. Iya, betul. Jadi harus paling tidak kita bisa mengurangi efeknya itu. Memang kalau
penyakit istilahnya itu kalau di sendi itu artritis gout. Jadi artritis gout itu ya asam urat kata Iya, orang, betul. nyeri sendi itu. Iya. Jadi karena apa nyerinya itu karena dari penumpukan purin tadi. Iya. Disebabkan apa? Pertama karena memang usia bapak kan Usia. sebenarnya di atas 60 tahun tuh risiko Iya. besar Iya, baik betul. perempuan atau laki-laki. Iya, betul. Kemudian menurut penelitian itu laki-laki itu lebih berisiko daripada perempuan, lebih tinggi lah sekitar 60% dibanding perempuan. Kemudian ada riwayat penyakit, misalnya darah tinggi, Iya. kolesterol, ada Iya. penyakit ginjal. Iya. Karena kan purinnya di dalam darah. Iya. Kalau misalnya peredaran darahnya terganggu Iya. atau ginjalnya itu terganggu, Iya. jadi menumpuk dia, harusnya dia dikeluarkan lewat kencing, Iya. lewat urin. Iya. Nah, jadi kalau ada masalah di situ juga bermasalah. Kemudian faktor yang keempat juga obesitas, gemukan. Tapi kalau bapak kan mungkin tidak Iya. normal, kayak ideal aja. Kalau Iya. boleh tahu berat badan bapak berapa? Apanya? Berat badan terakhir bapak? 59. Kalau tinggi badan bapak? 160. Oh ini masih ideal sih pak. Iya. Ini bukan di atas atau Iya. kurang ideal. Jadi kalau ini mungkin faktornya tidak ada pak ya kalau dari Iya. bapak atau ibu. Kemudian, nah yang paling penting itu terkait juga olahraga. Iya. Kemudian yang terakhir itu diet pak. Jadi Iya. pola makan kita. Iya, betul, betul. Jadi kalau makan itu yang berisiko mungkin bapak juga sudah banyak tahu pak ya. Iya. Misalnya singkong, Iya, betul. kemudian bayam, Iya. kemudian daging yang merah, sapi, kambing, kemudian juga ikan bisa juga pak, kayak ikan sarden, Iya. ikan tuna itu kalau terlalu banyak bisa. Kalau saya kan mas, kalau ikan laut itu kan paling ikan apa tuh? Ya, Tidak. iya pindah. Pindah. Ya, itu satu. Kemudian ikan bawal. Yang bawal. Iya, nah, kalau lainnya kan tahu tempe saja. Iya. Itu satu. Kemudian yang jadi catatan sampai dan bapak itu kan senang makan sayuran. Oh. Sehari tidak makan sayur tuh lemas. Iya, Tapi iya. resikonya kan ya seperti yang Mas utarakan tadi. Jadi istilahnya hijau-hijauan makanya sering juga kalau kita dapat istilahnya masukan dari orang-orang yang lebih tahu daripada saya kan dikurangi saja yang hijauan makanya yang ada warna putih pokoknya wortel, Iya. buncis, bukan buncis apa? Itu sawi putih, Sawi, ya, sawi. iya, kol yang putih, kol yang putih. hijau, ya itu saja yang saya jalani Bapak ketahui. Jadi bapak sudah mengurangi tuh yang hijau-hijau. Alhamdulillah. Tapi ya kalau kangen, Emang enak pak ya. ya Memang di samping itu lemas badan kalau nggak makan sayur. Iya. Ya, itu. Itu saja. Kebiasaan. Ah, memang nafsu nambah Iya, makan iya, sih pak. Kalau iya. kayak gitu singkong juga Iya juga betul suka. ya. Betul. Dan utamanya kalau nggak ada sambal atau catapan bahasa Banjarnya itu ya. Iya iya. Ya. Makin lama Iya. ya mungkin bukan dihilangkan pak ya, cuma dikurangi Iya, dia dikurangi. sedang Iya. setiap hari Iya. mungkin sekali Iya. aja seminggu. Iya. Betul. Nah, kemudian juga mengkonsumsi alkohol. Kalau kita kan alhamdulillah tidak Iya. banyak alkohol. Nah, dan jadi catatan lah, Bapak ini masih kalau nggak minum kopi itu masih jadi lemas, mata ngantuk ya. Nah, itu. Ada risiko juga sih. Iya, Pak, yang kalau orang mau kopi. berisiko ya, tapi seperti apa ya? Ya kadang-kadang kangen juga lah. Ya itu. Kalau dibanding teh, bapaknya lebih suka kopi gitu. Ya kalau umpamanya pas buka puasa, ya itu teh panas, teh Panas. teh panas. Iya, anu Iya, kalau iya. meningkatkan ini dulu, Iya, iya. energi kita. Iya betul. Tapi nanti kalau umpamanya waktu pas tidak puasa, karena bisa suntuk juga mas. Iya. Ya itu selingannya kopi. Iya sih pak. Iya. Ya sekali sehari. Ya sekali. Oh, sekali sih. Iya, iya. Cuma bapak kalau minum kopi itu nggak sakit, apa sendinya tadi? Tidak. Iya. Atau apa lambungnya sakit nggak juga? Tidak. Sudah biasa Iya, pak ya. sudah biasa. Memang dahulu pernah, memang riwayat penyakit dahulu kan kronis berat apa itu mah. Iya. Ya, istilahnya sudah sampai nggak makan nasi kan istilahnya ya, makan roti aja ya satu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya
kan dahulu bapak waktu istilahnya masih anak-anak pernah kena penyakit itu hepatitis tapi yang jenis A. Ya, itu istilahnya kan sudah. Jadi seperti apa ya bapak rencanakan ini ya, kalau memang mau riwayat penyakit kan harus disampaikan Iya, juga betul. ya. Nah, itu untuk menyampaikan itu ya bapak juga ya itu saja. Berapa lama kemarin pak kena hepatitisnya, sempat dirawat atau? Wah, dahulu bapak itu kan masih belum sekolah waktu kalau dahulu itu kan belum ada SD SR ya. Ya itu bapak sampai ada setengah tahun lebih. Jadi di Sonsek itu pun kantor ini rasanya panas. Iya sih. Kemudian waktu itu kan belum ada kapsul. Mungkin air atau 60-an itu belum ada kapsul ya. Ya jadi bapak tuh diberi obat itu mau dimakan ini plastik, enggak dimakan ini obat. Jadi karena masih belum ada pengetahuan tentang kapsul ya, jadi masih awam ya. Jadi ya tapi alhamdulillah ya. Sudah sehat pak ya, sudah terbentuk ya, tubuhnya pak ya. ya. Itu virus sih pak. Iya. Kemudian yang menariknya lagi dahulu kan itu kan benar tidaknya tapi ya mudah-mudahan itu terbukti begitu saja ya. Dahulu disarankan makan itu makan kerang laut. Ya. Dan airnya suruh minum itu. Ya. Alhamdulillah tahu apa khasiatnya di situ ya. Pas hepatitis. Iya betul. Ya. Jadi pengetahuan baru saya juga pak. Bisa saya cari juga. Ya. Kenapa ya? Keren banget. Dan tidak boleh sementara waktu itu ceritanya kan bapak dahulu itu bisa seperti itu akhir-akhir sudah bapak sembuh itu kan dokternya mengatakan bapak itu kan apa ya pankreasnya ya. Kenapa pak kata dokternya penyebabnya itu supaya Itu tidak tahu lah tapi karena- saat itu dikatakan pankreasnya. Iya. Jadi pankreas apa empedunya meracuni Di hatinya pak ya ya. meracuni heparnya hatinya itu. Jadi semua sampai kuku mata penting pun semua kuning. Iya itu. Jadi untuk itu ya pernah juga kena penyakit kolera, disenteri. Nah ini ya Dulu sih banyak sih pak ya. ya sebabnya waktu itu kan bapak kan masih di Kalimantan Timur kan istilahnya waktu itu untuk orang tua masih ya istilahnya pengetahuan mengenai kesehatan kan belum ada istilahnya. Zaman itu sih Iya, pak ya. iya, era itu Informasinya. Iya belum informasi mengenai kesehatan belum sampai ke sini. Itu saja yang Banyak pengalaman kan pak ya. Iya. Memang kita sama-sama penyakit Iya. saya juga belajar Iya, juga. benar. Ya itu saja mas. Nah jadi terkait untuk yang tadi nyeri sendi tadi pak, Iya, makan nanas juga, nanas durian kan iya, itu ada kandungan ini juga bisa meningkatkan purin Purin, juga. ya. Kemudian roti-roti juga bisa juga kalau Oh, roti yang karbohidratnya tinggi. Iya. Terutama kalau misalnya kita memang sudah usia di atas 60 tahun. iya, Kemudian apa namanya ada riwayat penyakit tadi hipertensi, iya, gula darah, Iya. juga kayak sirup-sirup juga pak, sirup yang manis-manis, Iya, iya. jus-jus itu juga harus Iya. dikurangi. Tapi alhamdulillah kayak sirup-sirup kalau yang manis-manis yang instan itu tidak masuk Kurang pak ya. Kelapa muda atau nggak apa-apa? Nggak apa sih pak kalau Iya. Kalau kelapa muda seperti apa itu untuk depan bapak itu dengan ibu ini ya paling tidak sehari sekali lah nah. Ya. tapi nggak apa-apa kan pak kalau nggak ada nyeri kan? Nggak apa-apa. Iya, malah kalau nggak ada sih pemasuknya kalau Iya. bapak muda, cuman jangan terlalu sering juga karena Iya. setiap sesuatu kalau yang sering kebanyakan ya Iya. berbeda juga ada efek-efeknya. Iya. Cuma itu kan alami juga kalau Iya. bapak muda. Kurma. Iya. Apalagi bapak katanya tadi puasa pak ya. Iya, Tiap Senin Kamis. Senin Kamis. Jadi itu salah satu terapi juga sih pak untuk mendetoksifikasi, mengurangi racun-racun Iya, dari tubuh. insya Allah. Ya. Iya, iya. Saya juga bisa belajar nih pak. Iya. Iya. Nah untuk mengurangi nyeri sendiri pak kalau di keperawatan, Iya. itu kalau di kedokteran kan ada obat-obatan. Iya. Misalnya biasa kita tahu paracetamol kan, ibuprofen, Iya. sebagainya. Kalau di keperawatan itu juga ada pak teknik-tekniknya mengurangi nyeri.
Jadi mungkin di sini saya izin sampaikan Pak ya, Iya, sebagai iya. tambahan. Iya. Kalau Bapak tadi kan sudah kayak olahraga kan Iya, salah satunya juga, iya. kalau itu perawatan juga ya. Olahraga, jalan kaki Iya, ya. iya. Kemudian tadi Bapak juga ada kegiatan sosial Pak ya. Iya, betul. Ke majelis kan Iya, sama betul. ibunya gitu. Nah, jadi kalau di perawatan itu untuk mengurangi nyeri itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu teknik napas dalam. Napas dalam. Napas dalam. Jadi kalau misalnya kayak orang yoga Pak, Iya, atau, betul, iya. atau pas kita lagi mau senam. Iya, betul. Nah, jadi coba saya praktikkan Pak ya, Iya, bisa betul. diikuti ibunya juga bisa. Iya. Jadi kita lemaskan aja tubuh kita, terserah aja gimana posisi. Rileks aja gitu ya. Jangan tegang lah, Jangan, dilepaskan. iya. Kemudian tarik napas lewat hidung, pelan-pelan, dalam-dalam, kemudian keluarkan lewat mulut, pelan-pelan juga. Coba misalnya, boleh kita bisa baca Bismillah, Iya. kemudian keluarkan dengan Alhamdulillah. Iya. Ya. Kita coba Pak ya, tarik napas lewat hidung, Iya. tahan mulutnya, Bismillah, tahan 3 detik, kemudian keluarkan. Nah, coba ya, diulang-ulang ya. Itu awalnya tidak harus sekian waktu, tidak kan? Itu Tidak. kalau waktunya tidak. Iya. Tapi dilatih. Iya, dilatih kalau misalnya lagi nyeri. Nah, Oh, betul. nyerinya muncul, Iya. kita tadi praktekkan napas dalam. Iya. Jadi supaya kan memang salah satu nyeri itu kan Pak ada senyawa-senyawa kimia Iya. yang dilepaskan karena ada radang. Betul. Jadi nanti koneksinya ke sarafnya itu namanya nociceptor. Iya. Jadi saraf itu yang merangsang ke otak kita ada nyeri, Iya, ada yang iya, bermasalah iya, di situ, betul. ada apalagi radang. Nah, ketika kita menarik napas, itu kita menambah asupan oksigen ke dalam tubuh kita. Betul, iya. Otomatis semakin menambah aliran darah, Iya, betul. nutrisi di dalam otak kita, di Iya, dalam betul. tubuh kita, jadi Iya. lebih rileks juga Pak. Jadi sarafnya rileks. Terima kasih. Ya itu yang pertama Pak. Iya, betul. Jadi ada yang kedua itu namanya teknik distraksi. Apa? Distraksi. Distraksi. Iya, jadi tadi napas dalam, Iya. kemudian distraksi. Distraksi itu Artinya apa distraksi? Iya, dalam bahasa medis atau bahasa keperawatan yaitu pengalihan. Pengalihan. Jadi kita kan misalnya sakit nih, Iya. sakit misalnya di kaki, kita alihkan Kemana? pikiran kita. Oh, Misalnya betul. Bapak kan ada ibu, Iya. berbincang-bincang sama Oh, ibu yang menyenangkan iya. perbincangannya. Misalnya Iya. ingat masa-masa muda Iya, misalnya, iya, atau iya. rencana-rencana menyenangkan, atau Bapak bisa nonton TV, Iya. atau Bapak bisa memang senang dengar murotal, Iya, iya, kan, betul. atau misalnya tadi ke majelis juga salah satu distraksi Iya. juga. Jadi dialihkan Iya. fokus kita. Iya. Nah, jadi lupa gitu nah dengan apa yang kita derita gitu. Betul. Itu distraksi. Distraksi ya. Jadi napas dalam, distraksi. Kemudian yang ketiga itu teknik masase, Pak. Masase itu dipijit, Iya. dipijit supaya kan tadi sempat bengkak juga. Iya. Dipijit-pijit supaya aliran darahnya itu lancar. Iya. Terkumpul gara-gara si purin tadi Iya, betul. masuk ke dalam sendi-sendi. Berarti kalau mau ini ada kasus ibu ini kan ya seperti yang Mas tadi utarakan, kalau di tuh boleh kan, atau di sebelum dipijit-pijit atau diurut tuh dengan balsam atau boleh apa tidak? Oh iya, iya nih Pak. Jadi menurut teorinya Iya. kalau misalnya kita lagi nyeri itu kan ada saat itu sempat terjadi penyempitan pembuluh darah, Pembuluh darah, bahasa yang medis vasokonstriksi. Iya. Nah jadi salah satu teknik nanti memang melebar jadi radang. Iya, betul. Salah satu untuk mengurangi radang, Iya. terutama radang artritis gout tadi yang Iya. asam urat tadi, Iya. itu bisa dengan air hangat. Air hangat. Jadi yang hangat-hangat Dikompres gitu ya, Iya. direndam. Bukan dikompres gimana ya? Dikompres sih Pak, Iya, dengan dikompres. direndam juga Iya. hangat bisa juga. Cuman jangan yang panas, Iya, hangat. hangat. Kalau Kuku ya. bahasa mungkin panas Pak ya. Oh iya, lebih panas. Agak-agak kurang lah, Iya. agak hangat kuku ya orang Iya, suruh. bahasanya itu. Tuan kuku ya. Iya. Cuma memang kalau pas bengkak, terjadi bengkak misalnya, Iya. itu kalau teorinya itu dikompres dingin malah Pak untuk mengurangi bengkak. Kalau Oh, memang dingin. bengkak, iya. Jadi air es atau gimana? Atau air biasa? Air biasa bisa dulu. Sebenarnya air es, cuman supaya nggak terlalu ekstrim bisa air dingin biasa dulu kita coba dulu. Iya. Karena kan ketika mereka kalau tadi kan mengecil pembuluh Iya, darah. iya. Kalau teorinya kita kompres hangat tuh supaya lebar. Beli dada. Tapi kalau sudah bengkak ya yang dingin. Iya. Kalau sudah bengkak, tapi jangan lama-lama gitu. Iya. Nah ini ada nuansa Bos. Ya, kalau yang Bapak utarakan tadi yang di kaki tadi semester ya. Ini Tapi
telapak kaki ini sampai yang atas apa ya, tulang apa ini ya? Mata kaki itu Pak ya? Iya, mata kaki itu. Ini Bapak balsam, tapi tidurnya nyaman langsung. Nyaman, Pak. Iya, tapi apakah itu terlalu suhunya terlalu tinggi apa tidak ya? Ada saya minta Kalau memang kalau teori tadi kan hangat Pak. Iya, hangat. Tapi kalau kan di dalam tubuh kita ini ada ambang batas. Ambang batas itu misalnya kita sudah terbiasa panas. Ya. Kalau kita kurangi jadi hangat tuh malah nggak terasa. Jadi kalau misalnya Bapak sudah memang terbiasa basah, ini jadi baru terasa kan etiknya basah. Kalau misalnya kalau kita di kaki kan misalnya sama di tangan, kalau di kaki tertusuk pas di kulit yang tebal kan kurang terasa kalau yang tipis. Mungkin itu karena tadi ambang batasnya Pak. Jadi kepekaan ini ya, terdalam kulit ya. Iya, salah satunya dan kebiasaan. Mungkin Bapaknya kan sudah enggak efek lagi kalau cuma air minyak kayu putih. Iya, betul. Harus basuh. Ya, mungkin itu karena memang tadi ambang batas, tapi memang teorinya ya harus hangat. Ya. Salah satunya mungkin rendam air hangat. Iya, betul. Bisa juga mengurangi kebasnya tadi. Memang kalau dahulu waktu Bapak istilahnya darah tinggi itu memang senang kalau mandi itu rendam air hangat. Iya. Paru badan itu kan. Iya. Dasar ya istilahnya aku dulu memang ya kayak bugar loh, dibugar ya. Karena tadi pembuluh darahnya melebar, lancar jadi aliran darah. Yang misalnya ada asam urat atau kolesterol yang menghalangi di pembuluh darah jadi lancar. Benar juga Pak ya. Sudah biar praktekkan Bapak kan ya, insyaallah. Cuma karena sekarang ini udara ini kan agak ekstrim ya, Iya, panas, jadi kita gampang keluar keringat, jadi nanti kamar mandi itu ya agak banyak airnya supaya mendinginkan. Iya Pak, apalagi kan Bapak pakai marmer Pak ya kadang Iya, dingin Pak ya. iya. Tiba-tiba dingin Iya, nanti betul. siang. Jadi kalau bisa pakai alas kaki. Iya, Pak. betul. Nanti kalau bisa juga pagi Bapak berjemur juga. Iya. Jemur sebelum jam 9 itu bagus sih Pak. Iya. Sekitar 10 menitan atau 15 menit. Nah itu kan ya berkat apa ya istilahnya dulu perawat yang memberikan advice itu kan waktu Bapak kemarin terpapar kemarin Iya Pak. itu kan saya praktekkan dengan ibu pagi itu jam 9 jam 10 tuh berjemur sampai nggak pakai baju lah sebenarnya sampai kelihatan dasar kafan dulu lah ya Cepat Pak ya penyembuhannya. ya betul. Jadi proses penyembuhannya tuh cepat gitu. Nah, selain hangat juga tadi ada ultraviolet yang membunuh virus-virus. Sudah cukup praktekkan. Nah, jadi itu yang ketiga Pak ya tadi massase. Nah, terakhir itu mengkalkulasi dengan imajinasi terbimbing. Imajinasi terbimbing itu namanya imagery guide. Jadi seperti mungkin kalau Bapak pernah kayak hipnotis Pak ya. Jadi hipnotis, kita itu saya praktekkan sekalian Pak ya sambil bisa kita pejamkan mata. Kemudian tadi ini jempol sama telunjuk kita satukan misalnya kayak gini, kayak orang bertapa kayak. Kemudian kita tarik nafas dalam. Tadi keluarkan lewat mulut. Kemudian kita rilekskan. Misalnya kita tadi bayangkan apa yang pernah kita capai, prestasi kita Pak, yang terbaik. Kemudian kalau sudah, kemudian kita alihkan jempol sama jari tengah. Kita terpejamkan mata, kita bayangkan lagi tempat-tempat yang kita sukai, misalnya Bapak senang di pantai, pantai atau di gunung, atau di mana saja. Kemudian kita pindah lagi ke jari manis, kita ingat orang-orang yang kita sayang, yang sayang dengan kita, mulai orang tua atau istri atau anak. Kemudian yang terakhir di sini yang menjadi kelingking, kita bayangkan apa yang kita inginkan capai yang terbaik gitu. Nah, jadi pokoknya yang bayangkan yang senang aja Pak, yang baik. Jadi itu termasuk tadi sama kayak distraksi tadi, mengalihkan pikiran tapi bentuknya fokus ke imajinasi. Jadi ada 4 tadi Pak untuk yang teori. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, jadi bagaimana Pak perasaannya setelah kita berdiskusi tadi Pak? Menurut yang pertama rasanya gimana? Dari segi ilmu pengetahuan bertambah. Saya juga belajar Pak, tadi Bapak banyak pengalaman tentunya.
tambah hidup. itu kan istilahnya sifatnya medis ya. Iya. Nah, jadi kami sangat berterima kasih pada sampean khususnya Sama-sama. istilahnya karena dengan komunikasi seperti itulah kita khususnya bapak ini menambah ilmu ya. Yang kedua dari segi apa tadi ya, kalau kesehatan kan dan bapak kan awal salah sekali ya, tapi dengan pengetahuan yang kami dapatkan dari sampean tadi itu menambah apa nilai plus bagi bapak dan ibu ya. Dan juga bisa dipraktekkan Pak. Iya. Nah, kalau boleh saya tanya lagi Pak, untuk tadi yang kita praktekkan tadi, Iya. terutama kalau untuk keperawatan, kalau Iya. kedokteran kan tadi ada obat-obatan Pak Iya, ya. betul. Nah kalau di keperawatan tadi ada beberapa teknik kan Pak untuk mengurangi nyerinya. Iya, betul. Boleh nggak Bapak sebutkan apa yang sudah tadi kita latih tadi? Yang pertama tadi. Yang pertama dengan pernapasan dalam ya. Ya. Dalam, ya. Pernapasan dalam. Istilahnya menghirup udara lewat hidung ya. Ditahan beberapa saat sesuai kemampuan kita ya. Seperti yang masuk saran tadi, baru dihembuskan lewat mulut. Ya. Kemudian yang kedua dengan tidak ingat ya, ada 4 ya. Distraksi Pak ya. Distraksi ya, distraksi tadi. Tadi apa namanya Pak, nama lainnya kalau distraksi itu? Kita itu ibaratnya Pengalihan. pengalihan Pak ya. Pengalihan. Jadi yang seperti Mas paparkan tadi, jadi segala sesuatunya itu harus kita alihkan. Ya, jadi tidak fokus ke situ, pemainnya penyakitnya tidak kurang, istilahnya apa ya? Tidak berkurang lah ya, jadi kita alihkan dengan Itu tidak menumpuk nih Pak ya, ya. pikiran Pikiran dirinya. ya, pikiran kita pada masalah itu saja, jadi kita alihkan ke masalah yang lain. Yang ketiga, jadi di urut kayak ya masasi ya. masalah ya Pak, masasi. Ya, Bapak ingat iya, saya malah nggak ingat. iya masasi. Di urut ya, di Di masasi. urut ya. Di urut itu pun tidak boleh yang serta merta harus yang apa ya? Tidak boleh dengan balsam yang panas sekali ya. Iya. Suam susu aja atau hangat-hangat aja atau dengan air hangat ya. Katanya Tapi malah iritasi ya, ya. ya, dikhawatirkan ada Radang. iritasi ya. Betul. Yang terakhir Pak, masih ingat kan? Dan yang terakhir saat ini tidak ingat ya. Dan tadi terakhir Pak yang kita imajinasi terbimbing. Iya, lima. Bisa mah tadi membayangkan yang Iya, betul. senang-senang. Iya, betul. Tapi kalau tadi kan lebih ke pengalihan distraksi tadi. Iya, pengalihan. Kalau ini kita membayangkan dari dalam diri kita. Iya. Kalau distraksi kan mungkin kita ngajak orang lain. Iya, betul. berbicara. Jadi ada 4 Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak kita masukkan ke jadwalnya Pak ya. Iya. Kalau misalnya nyerinya timbul, Bapak Iya. coba aja selain obat-obatan Iya. sesuai resep dokter, Iya. bisa ini dilakukan. 1-4 tadi ya. Iya, 1-4 Iya. kalau memang bisa, tapi Iya. kalau misalnya Bapaknya mau bertahap dulu nggak, kalau bisa teknik nafas dalam dulu yang Bapak Iya. kuasai untuk yang menambah oksigen tadi Iya, betul. di dalam tubuh. Nah ini ada istilahnya resep keperawatan Pak. Jadi kalau dokter ada juga resep dokter. Iya. Kalau kita tadi ya tadi resep keperawatan. Iya. Jadi saya serahkan Pak ya. Yang tadi yang sudah kita ajarkan tadi. Iya. Biar simpan aja. Nanti kita bisa Bapak. Karena di sini ada juga Pak saya bawa nih Bapak ibunya. Iya. Nah ini yang diet untuk orang asam urat. Ada poster-posternya yang sudah kita diskusikan tadi Pak. Iya. Jadi bisa mungkin nanti ditempel. Ya. Nah, tantangan. Iya, penderita asam urat. Nah, jadi nanti bisa ditempel. Iya, atau iya. mau baca-baca lagi. Nanti saya perbesar sih Pak. Iya. Kasih lemak. Protein nabati perbanyak cairan atas
Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu Pak ya, Bu ya. Ya, Mas. Diskusi kita pada hari ini. Iya. Saya juga banyak dapat ini informasi dan ilmu dari Bapak juga. Sama-sama. Sekali lagi Iya. bukan saya yang pintar hebat, Iya. tapi justru Bapaknya jadi yang memberikan saya juga Iya. masukan. Tapi dan kita tambah juga dengan informasi yang saya sampaikan tadi. Iya. Jadi kemungkinan kita pertemuan selanjutnya Iya. saya periksa kembali Bapak Ya, untuk terima kasih. kesehatan juga asam urat, kolesterol, dan gula Iya. darah. Iya. Mungkin di hari selanjutnya atau minggu selanjutnya dengan topik yang beda lagi tergantung dengan keluhan yang Bapak sampaikan. Ya, jadi saya mohon izin pamit dulu Pak ya. Terima kasih Mas. Selamat pagi Pak ya. Ya. Assalamualaikum.